Setiap orang, Nah, kan firman Tuhan bilang apa, Bang? Tubuhku ini adalah di mana tempatnya Tuhan berdiam, ini adalah tubuhku. Jadi iya, suci kan? Kalau Tuhan berdiam di sini suci kan? ya suci udah pastilah. Karena di Ya mana sudah. tapi apakah Tuhan setiap saat berada di dalam diri kita? Ih, setiap saat lah, Bang. Nggak mungkin lah kalau kita mengundang Firman Tuhan. kedagingan, keinginan daging, mengundang setan ke dalam diri kita, apakah Tuhan berdiam dalam diri kita? Abang mengundang. Itu Enggak, kan ego abang. enggak, maksud saya begini. Kan di dalam diri kita itu ada hati ya, sama-sama Nah, mengetuk, loh, sama-sama mengetuk. Yesus senantiasa mengetuk di pintu. Kalau tidak kita bukakan pintu, apakah dia bisa masuk ke dalam diri kita? Atau bukan bisa. Apakah dia mau masuk ke dalam diri kita kalau pintu tidak kita bukakan? Coba ya aja nggak Wahyu bisa 3. lah. Nah, artinya tubuh kita ini tidak selamanya berdiam Tuhan di Loh, dalam nggak diri kita. selamanya gimana? Udah dia berdiam di sini, Bang. Kalau firman ada tinggal di dalam diri kita, Iya, yang saya udah, tanya, Bang, udah jangan kan berzina begini. katanya sama Bang. Itu firman loh, Bang. Dengar dulu, Bang. Enggak sebentar, Jangan berzina. Kalau dibilang gitu, ini Bang. firman Tuhan, jangan berzina. Udah? Nah, ya, kemudian Ketika Abang kalau melihat perempuan, dengar dulu. Ketika Abang melihat ah, perempuan, hmm, jangan berzina katanya. Itu suara siapa itu? hmm. Itu kan perkataan Itu suara Yesus ya siapa? dalam Matius berapa? 5 ya. Perkataan Yesus itulah yang berbunyi dan bersuara di dalam dirinya Abang itu. Ketika Abang Hmm, contohnya melihat perempuan, jangan berzina katanya. ya, ya. Ya itulah Yesus yang tinggal di dalam Abang bersuara dia, jangan berzina. Oke, begini, Bang. Kalau masalah firman Tuhan, jangankan saya, Bang, iblis lebih paham lagi, Bang, tentang firman Tuhan. Iblis Saya nanti bicara, Bang. Tahu nggak, Bang? sebentar, Bang. Saya bicara. Contohnya, saya bicara nih sama Abang ya. Nah, Kalau firman itu atau kita bilang ya, yang aku tadi bilang dia berdiam. Ketika Abang simpan firman Tuhan itu di dalam hatinya Abang, berarti Tuhan itu berdiam dalam hati Abang. Ketika Abang oke. contohnya, jangan berzina, jangan mencuri katanya kan? Ketika Abang melihat duit, jangan mencuri katanya. Ya. Itu suara siapa itu, Bang? Suara yang berbicara dong. Ya itulah Contohnya suara itu begini. kan, firman. Itulah yang Abang Contoh, baca itu firman Tuhan itu kan? dengar sebentar. Contohnya begini. Iya, jangan disangkal. Ya Abang Ya, ini kayak kenapa gitu loh. saya, Bang? Berarti Iblis selama juga ini dengar dulu. kalau Iblis firman Tuhan, jangan Bang. lari Abang udah lari topiknya ke sana, Bang. Kan ku bilang tadi kalau udah Tuhan berdiam, tinggal di dalam hati Abang. Hmm. Contohnya, apapun contohnya ditawarin pun perempuan sama Abang, ditawarin pun duit sama Abang, kalau udah di dalam hatinya Abang itu ada Tuhan, Ini nggak tadi bisa Bang kemana? tergoyahkan. Nggak bisa Bang goyahkan. Coba gini, Kecuali Bang. egonya Abang bersuara lagi. Hmm. Nah, itu Enggak, peperangannya dalam pikiran Abang. sebentar, Nah, jangan ke sana dulu. tapi kalau Abang nggak ada firman, Abang nggak pernah baca firman, dan Abang nggak pernah Oke. simpan dalam hati Abang, nah, Hmm. firman itu nggak akan pernah berbunyi kalau nggak Abang simpan dalam hati Abang. Ya, artinya apa itu? Ya artinya Tuhan itu berdiam di dalam kita dan dia bicara melalui firman itu. Oke. Gini ya, berarti saya simpulkan gini, sementara kalau salah nanti diluruskan ya. Apakah setiap orang yang menyimpan firman di dalam hatinya, Tuhan pasti berdiam di dalam dirinya? Betul. Oke. Abang tahu nggak bahwa setiap saat iblis menggunakan firman Tuhan untuk mencobai manusia, apakah Tuhan berdiam di dalam iblis? Firman yang mana dulu? Nah, katanya iblis senantiasa menggunakan firman Tuhan untuk mencobai siapapun. Jadi Contoh, firman itu begini, Bang. Aku kasih tahu sama Bang ya. Firman itu begini. Yesus Nah, dicobai dengar dulu, Bang. Aku dengan kasih aku menggunakan kasih firman Tuhan yang ada aku dalam kasih dirinya. gambaran sama Abang. Itu ada yang logos, ada yang rema. Abang bicara yang logos atau yang rema? Rema itu kan perkataan firman ya, firman, perkataan, perintah, hukum itu rema. Logos itu kan kekuatan ya, lego, kekuatan, pikiran itu kan. Tetapi Iya, dari diterima pikiran. semuanya Nah, firman, ya toh? kebanyakan firman, Bang.
itu yang dipakai iblis itu yang istilahnya pengetahuan-pengetahuan. Tapi Jadi kalau rema itu asli, itu keluar dari Tuhan sendiri. maksudnya gimana nih? Iya, keluar dari mulut Tuhan sendiri. Kalau abang bicara istilahnya Ah, itulah firman yang dari Tuhan gitu loh. Biar bisa ya, membedakan. Jadi kalau misalnya ada firman dalam pikiran abang, itu berbeda dengan firman dalam hatinya abang. hati dan pikiran kok beda? Ya bisa beda bang, bertentangan bang. Coba lah bang. Gak Ya usah coba, menafik kita bang. Gak usah bukan menafik munafik. kita. Enggak, jangan kita gunakan nanti kata-kata yang enggak perlu. Hati apa bisa berpikir hati? Hati dan pikiran bang, itu bertentangan. Dulu hati-hati yang mana maksudnya nih? Hati yang lever atau yang mana? Hati nurani loh bang. Oh, hati nurani, bukan lever ya. Aduh Tuhan. Abang ini kayak mana sih? Kayak enggak Ya sebentar ini. dulu. Bentar dulu. Hati itu kan bahasa Indonesia. Ya, hati itu bisa lever ya. Hati yang abang maksud mungkin sebagai kiasan atau istilah atau apa ya, analogi ya. Yang saya maksud hati yang abang maksud ini yang analogi atau seperti perumpamaan atau metafora atau hati yang sesuai dengan narasi. Yang mana? Kata hati. Karena bahasa Indonesia ini kadang-kadang kita susah juga kalau nggak kita jelaskan. Nah, aku bilang tadi bang, hati nurani abang. Nih, berarti bukan Udah. lever ya. Bukan lever ya. Dari tadi aku bilang sama abang ini. Abang ini kayak lain-lain Iya, rasanya. segan dengar orang di Makanya bawah. Yang maksud hati yang bukan lever hatinya kan. abang itu, Bahasa Inggris. hati nuraninya abang itu, yang di dalam batinnya abang itu, batinnya abang, batin. Nah, udah. Bahasanya Batin, oke. batin. Dan Bukan yang pikiran dekat jantung kan. apa? Hati yang abang maksud yang bukan dekat jantung dan paru-paru kan. Hati nurani lah bang, pokoknya udahlah, hati nurani udahlah. Ya, yang saya maksud Udah. kan, hati yang abang maksud kan bukan yang dekat jantung dan paru-paru kan. Kok susah abang Aneh ini. memahami? Abang Nggak, nggak ngerti ya bang ya? nggak ngerti nggak pertanyaan saya? Kan bahasa Indonesia ini hati ini bisa dua pengertian kan. Ada hati yang secara organ tubuh ya, itu terletak di dekat jantung dan paru-paru, itu hati secara organ tubuh. Yang abang maksud kan bukan organ tubuh kan? Bukan lah bang. Ya itulah, kalau gitu kan kita sepakat. Jadi kita sama-sama ngerti. Oke ya, hati nurani ya. Iya, Hati hati nurani nurani kan itu dari kan tadi bilang. dalam akal budi kan. Ya toh? Ya. Yang bekerja di dalam akal budi itulah hati nurani kita. Kan benar kan? Ah, Jadi iya. sebenarnya akal kita berada di dalam pikiran kan? Iya. Benar ya? Oke. Nah, sekarang memang benar kita harus berbicara secara hati nurani. Hati nurani itu kan penuh belas kasih ya, memaafkan, mengampuni, tidak cemburu, ya kan, tidak pendendam. Kan itu kalau hati nurani. Benar kan? Iya. Ya, itulah yang namanya kasih. Ya. Meskipun aku bisa memindahkan gunung, berbicara pada malaikat, tapi apabila aku tidak memiliki kasih, aku seperti gong yang berbunyi. Kan gitu kan? Betul. Ya. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya paham bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Cuman kita membicarakan nggak apa-apa Bang ya. Ini tidak ada saling menjatuhkan atau apalah. Nggak ada. Cuman kita sebagai diskusi pemahaman untuk mengeksplorasi ya. Eksplorasi sehingga lebih berkembang dengan harapan kita bisa datang lebih dekat kepada Yesus. Setuju Bang? Iya. Hmm. Bisa. Silakan Dearni, Bu Dearni. Lanjutkan. Saya sebentar ya mau ngolah apa dulu ini. Lambung tengah. Berebut apa sih kalian ini, Pak Ginting? Enggak, Pak Yusuf. Aduh, Pak Yusuf. Ustaz Yusuf ini lama kita nggak jumpa ini. Kami bukan berebut, Bang. Ini diskusi untuk memberikan apa lagi? Menghangatkan, memanaskan pemahaman-pemahaman yang mungkin lama sudah terdiam kan di dalam sanubari kan. Jadi diungkapkan di sini supaya semakin lebih apa gitu. Gimana Pak Yusuf? Lama udah nggak jumpa kita ya? Ya, lama. Ya, makanya lihat Pak Ginting sama Bu Derni di sini saya mau naik juga ini. Oh Kayaknya gitu ya. udah Bu Hos, ketahuan kok gitu Pak dengan Yusuf ini Al-Quran pertama kami. loh.
sahabat saya nih di Zoom tapi dulu ya. Zoom PI. Keasikan mendengarkan Bu Darni sama Pak Asumsi. Bukan, itu tadi dia itu bait suci itu dia nggak terima gereja gitu. Dirinya yang bait suci, itu aja dipertahankannya gitu. Jadi ngapain orang Kristen seluruh dunia ini punya gereja? Kan itu kan rumah Tuhan ibaratnya, perwakilannya di bumi ini. Bait suci itu kan memang beradanya di surga. Di surganya sekarang bait suci itu. Allah itunya bait suci. Makanya kita berdoa kan, kami umat Kristen berdoanya ya ke atas, ke surga gitu. Gak ada menghadap kemana-mana. Hanya rumah gereja itu tempat persekutuan orang-orang yang mau mengubah hidupnya menjadi yang benar. Itunya maksudnya gereja itu. Iya kan? Iya kan Bang Lubuk Pakam? Ya, benar. Tuh, Itu Bu Darni, itu saya mau paham ya. tanggapi sedikit Oh. Pak Ginting. Bu Darni, Yahudi kan punya kiblat mereka. Islam punya kiblat. Kristen ini kenapa nggak punya kiblat gitu? Punya Pak, Ada punya. kiblat kami ya ke surga lah. Kan di surga Ke bait surga. suci. Iya. Kiblat kami Yesus Kristus, Pak. Iya, di surga sekarang Yesus. Itulah Jadi- baiknya Oh. di sana. Kiblat Sebentar, itu sebentar. kiblat itu Sebentar. apa sih? Arah. Kiblat itu kan arah ya, Ya. arah tujuan ya, arah fokus kiblat. Jadi kiblat kami itu Yesus Kristus. Makanya dikatakan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana kalau ada 10 juta orang berkumpul di tempat daerah dia tetap ada di situ. Makanya disebutkan Tuhan kami itu maha hadir. Dia ada di mana-mana. Mau di selatan, di timur, di barat. Saya rasa Pak Yusuf juga yakin bahwa Allah itu juga ada di timur, di barat, di selatan dan di utara. Kemana kamu menghadap di situ ada Allah, benar ya Pak ya? Kalau yang seperti itu ya betul Pak Ginting. Cuma kiblat itu kan gunanya kalau kita beribadah, maka kita menghadapkan wajah ke arah itu. Coba kalau Ya. lihat Yahudi, mereka menghadapkan wajah ke arah tembok ratapan ya. Kalau Islam kan ke Ka'bah gitu. Ini Kristen kemana? Masa ke surga? Surga ada di bumi gitu. Enggak, gini dia Pak. Surga itu kan ya belum jelas lah ya. Jadi arah kami itu makanya tidak ada sebuah patokan. Memang di dalam doktrin kami itu nggak ada arah patokannya kemana. Ya silakan aja kalau mau menghadap kemana. Yang penting kalian itu tertib. Karena kemanapun kamu menghadap, di situ ada Tuhan di depanmu gitu loh. Jadi beda ya memang ya. Kalau di Islam ada kiblatnya sebenarnya Makkah ya, Ka'bah ya. Oke, itu kan internal ya. Kemudian Yahudi juga ada kiblatnya, umpamanya seperti tembok ratapan. Tetapi kalau di dalam Kristen itu kiblatnya secara umum kemana saja boleh gitu, dibolehkan kemana saja. Gitu dia Pak Yusuf. Gitu. Ya, Ya. ini aja Pak. Pak Ya, Yusuf, kalau Wahyu. Jadi lanjut Tunggu tadi ya dulu. Bang ya. Nah, yang lanjut tadi ya. Makanya aku bilang tadi bukannya apa-apa aku bilang. Karena kita berpegangan pada firman Tuhan ya. Makanya inti dari kekristenan itu dari apa yang telah disampaikan itu yaitu pergi jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maksudnya supaya maksudnya kalau kita tetap di gereja berarti kita nggak melakukan firman Tuhan loh. Kalau kita tetap di gereja, kalau tetap di bangunan ya bukan di gereja. Kalau kita tetap di bangunan ngumpul, berarti kita nggak melakukan firman Tuhan. Jangan kita berkata bahwa kita adalah Kristen sejati, tapi kita sang nggak terang, pergi. sang terang. Kita Ini nggak kita pergi, ini udah. berbicara di sini udah penginjilan ini Bang Terang, sang terang. Dari mana Kita ini ceritanya sudah pergi? mengikuti Pergi pada perintah kita, bukan Yesus. bicara di sana. Itu beda ceritanya. Beda ceritanya Ini juga itu. penginjilan, pergi kalau maksudnya pergi itu, pergilah kita bergeser dari tempat. Kan nggak mungkin lah kita di gereja itu aja terus. Itu kan hanya ibadah tok hari Sabat aja, hari kudusnya itu aja kita di situ. Selebihnya kita kan di rumah, baru kita kemana-mana, Pergi. penginjilan Makanya apa segala firman Tuhan macam. bilang, amanat agung inti dari segala sesuatu kita mendengarkan semua firman Tuhan itu kita dengarkan itu ada amanat agung itu perintah Tuhan sebelum naik ke surga itu aja. Ya, setuju. Benar-benar. Maksudnya begini Pak Terang ya.
Perintah agungnya kan memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Itu perintah agung ya, benar. Ya. Ketika kita ingin memberitakan Injil ke seluruh bangsa, kita kan harus berbekal dulu. Berbekal tentang pengetahuan Injil. Di mana kita berbekalnya? Salah satunya yang diupayakan manusia adalah di gereja. Di gereja kan ada istilah sekolah minggu, diskusi sekolah sabat, karena di dalam gereja Khotbah. itulah kita belajar ya, betul. Karena di dalam gereja itulah kita bisa belajar dan mempraktekkan 3 hal. Apa itu? 1, bersaksi. 2, melayani, ya. Jadi di situ ada marturia, ya kan, diakonia. Di gereja itu bisa kita laksanakan. Disitulah kita belajar bagaimana melayani, bagaimana bersaksi, bagaimana caranya beribadah, bagaimana caranya berbicara, hal-hal apa saja yang perlu disampaikan kepada orang lain. Di gereja itu kita bisa belajar bersama. Setelah kita itu, mulailah kita menginjili dari rumah, kemudian dari desa, kemudian dari sana. Dan menginjil itu bukan harus membacakan ayat-ayat Bible, tidak. Injil itu kan kabar gembira. Kabar gembira itu bisa disampaikan melalui sikap kita, senyum kita, sapa kita. Betul, enggak saya sangkal itu Bang, enggak saya sangkal. Jadi marilah kita pahami apa yang kita pahami tentang Injil yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa berkhotbah, jangan paksakan kita berkhotbah. Ya toh? Kalau tidak bisa kita mengajar, jangan paksakan. Ya cukup saja kita Inti dari sebenarnya itu Bang, makanya kan kayak gini. Karena banyak orang berkerumun-kerumun di gereja itu terus kan, berkerumun-kerumun di gereja, tapi nggak mau pergi. Padahal udah berkarat-karat itu di gereja. Ya, ya mungkin dia nggak punya talenta untuk berbicara ya. Apa bilang nggak punya talenta Bang? Semua itu udah dikasih Bang, semua. Talenta kan masing-masing. Ada orang yang talentanya masing-masing, ya kan? Ada orang talentanya dia bernyanyi ya, membentuk kor. Itu kan talenta masing-masing ya. Kalau saya nggak bisa memang kor, makanya saya nggak mau kor. Ada talenta aja, banyak lah macam-macam talenta lah. Ada mungkin talenta dia memberikan bantuan kepada tetangga, para janda, fakir miskin. Kan diterapkan di gereja itu kan. Tiap tahun itu kadang-kadang ada pembagian kepada janda, anak yatim kan. Gini Bang Lubuk Pakam, kalau ada ibu-ibu kita lihat menggosip, nggak mau dia ngapa-ngapai pun, asik bercakap-cakap dia tentang keluarga orang, itu biarlah derita dia. Hilang Kok di dalam gereja itu harus Udahlah. Halo, tes. hilang. Udah? Tes 1, halo, udah.